Apa sih manajemen itu? Menurut George Terry, manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan sasaran atau tujuan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Menurut Malayu Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Harold Knowles dan Cyril Odell, manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Manajer mengadakan koordinasi meliputi aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penempatan, penggerakan, dan pengendalian. Manajer sebenarnya sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, artinya sejak adanya pembagian kerja dan adanya tujuan bersama di antara sekelompok orang yang tergabung dalam ikatan formal. Dasar adanya manajemen. 1. Adanya kerjasama sekelompok orang yang dalam ikatan formal. 2. Ada tujuan bersama dan kepentingan bersama. 3. Ada pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab. 4. Ada human organization. Tokoh-tokoh manajemen. Pertama, F.B. Taylor, 1856-1915. Dikenal sebagai Bapak Scientific Management atau manajemen berdasarkan ilmu. Berorientasi pada peningkatan produksi secara langsung yang cenderung menyamakan buruh dengan mesin. Kedua, Henry Fayol 1841-1925. Berorientasi pada unsur atau peranan manusia dalam rangka peningkatan produksi, jadi peningkatan produksi secara tidak langsung, mengemukakan asas-asas manajemen yang umum. Ruang lingkup manajemen. Manajemen sebagai seni yang berfungsi untuk mencapai tujuan dan sebagai ilmu berfungsi untuk menerangkan fenomena, kejadian, dan keadaan. Manajemen sebagai kolektivitas. Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Manajemen sebagai proses. Manajemen sebagai proses merupakan proses di mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawas. Perbedaan manajemen berdasarkan sifatnya. Entrepreneur, pejabat atau pemimpin yang dapat menerjemahkan hasil manajemen. Perbedaan manajemen berdasarkan sifatnya. Entrepreneur, pejabat atau pemimpin yang dapat menerjemahkan hasil karya manajemen administratif ke bahasa operatif dan sebaliknya. 2. Manajemen operatif. Manajemen pejabat atau pemimpin yang langsung memimpin kerja ke arah tercapainya karya yang nyata. Manajemen administratif. Manajemen yang menitikberatkan pada bidang pemikiran atau kerja pikir. Berdasarkan luasnya, manajemen dibedakan menjadi makro dan mikro manajemen. Manajemen makro yaitu pada umumnya terdapat dalam bidang kenegaraan, perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan mikro, manajemen dalam bidang yang lebih khusus atau seperti manajemen agribisnis, manajemen keuangan, MSDM, manajemen produksi, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, jika ilmu manajemen dipahami, dihayati, dikembangkan, dan diterapkan, maka pembinaan bangsa, politik, ekonomi, kemakmuran, dan lain-lain akan mudah ditingkatkan. Meningkatkan manajemen didasarkan pada kerjasama yang serasi, harmonis, serta pembagian kerja yang bertanggung jawab. Definisi manajer. Menurut Malayu Hasibuan, manajer adalah seseorang yang mengarahkan orang lain yang bertanggung jawab atas suatu pekerjaan. Menurut Robert Tanenbaum, mereka yang menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab, supaya semua pekerjaan dikoordinasi demi mencapai tujuan perusahaan. Menurut Profesor McCoby, seorang pemimpin yang baik untuk masa kini adalah seseorang yang religius, yaitu menerima kepercayaan etnis dan moral dari berbagai agama besar secara kumulatif. Kendati pun ia sendiri menolak ketentuan gaib dan ide ketuhanan yang berlainan. Tugas manajer. Pertama, managerial cycle. Siklus pengambilan keputusan, membuat rencana, menyusun organisasi, pengarahan organisasi. Kedua, memotivasi, yaitu mendorong bawahannya untuk bekerja giat dan membina bawahannya dengan baik dan harmonis. Ketiga, manajer harus berusaha memenuhi kebutuhan bawahannya. Keempat, manajer harus menciptakan kondisi yang akan membantu bawahannya mendapatkan kepuasan dalam bekerja. Kelima, manajer harus berusaha agar para bawahan mau memikul tanggung jawab. Keenam, manajer harus membina bawahannya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. 7. Manajer harus membenahi fungsi-fungsi fundamental yang baik.
8. Manajer harus membina hubungan yang harmonis dengan pihak luar. 9. Manajer bertanggung jawab atas keselamatan karyawan. 10. Mengadakan pembagian kerja dan mengkoordinasi tugas. Tingkatan manajemen. Pertama ada top management, kedua ada middle management, dan ketiga ada low management. Skill yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Yang pertama technical skill, yaitu keterampilan menggunakan alat-alat teknis. Kedua human skill, yaitu keterampilan berinteraksi, saling berhubungan, saling mengerti, dan dapat menyelami keinginan atau kepribadian. Ketiga, administrative skill, yaitu keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan pegawai, dan pengawasan. Keempat, conceptual skill, yaitu kemampuan menggerakkan perusahaan, melihat masa depan perusahaan. Sistem manajemen dibedakan atas manajemen bapak. Diartikan bahwa setiap usaha dan aktivitas bawahan selalu mengikuti perintah bapak atau manajer pemimpin. Manajemen tertutup. Manajer tidak memberitahukan atau menginformasikan keadaan perusahaan kepada para bawahan walaupun dalam batas tertentu. Manajemen demokrasi. Hampir sama dengan manajemen terbuka, perbedaannya adalah satu manajemen demokrasi hanya dapat dilakukan dalam suatu organisasi yang setiap anggotanya mempunyai suara yang sama, seperti MPR, DPR, koperasi, dan lain-lain. 2. Dalam manajemen demokrasi, setiap anggota ikut menetapkan keputusan berdasarkan suara terbanyak atau keputusan bersama. Manajemen terbuka. Manajer berbanyak menginformasikan keadaan perusahaan kepada para bawahannya, walaupun dalam batas tertentu. Semakin tinggi kedudukan bawahan, semakin banyak mengetahui rahasia perusahaan, tetapi rahasia jabatan selalu dipegang oleh manajer. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.